pasti kau kaya. Itu kan khotbah setan. Siapa lagi yang dicobainya? Mengerikan. Bukan saja Petrus, bukan saja Yudas, bukan saja ahli Taurat, bukan saja Farisi. Yesus pun dicobainya, saudara. Ditawarkannya seluruh dunia. Disuruhnya Yesus menyembah Dia dan berkata, "Kuberikan seisi dunia padamu, sembahlah aku." Perbedaan Yesus dengan kita adalah Yesus berkata, "Nyala membuat kejahatan. Hanya kepada Allah yang kau menyembah." Disuruh bikin roti dari batu. Dia berkata, hidup manusia bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Dengarkan gereja sekarang berkhotbah, ikutlah Yesus, pasti kau kaya. Itu kan khotbah setan. Itu bukan khotbah Tuhan. Baca baik-baik Alkitab itu. Ikut Yesus semua beres. Itu khotbah setan, bukan khotbah Tuhan. Yesus berkata, kau mau ikut aku akan mengutusmu seperti apa? Domba ke tengah serigala. Kau akan bertanding dan bertarung sampai kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi Roh Bapakku akan mengajarkan. Luar biasa ya. Itu Alkitab. Sangkal dirimu pikul salibmu, ikut aku. Kemana? Ke pembantaian, ke Bukit Golgota. Saya tidak bisa akan berkata padamu, ikut Tuhan kau akan kaya. Aku tidak bisa berkhotbah padamu, beri persembahan, Tuhan akan berkati kau berkali-kali lipat. Kalau dia mau itu urusan dia, bukan urusanku. Urusanku memberitahu padamu, lakukan apa yang harus kau lakukan. Beri dan jangan berhitung. Entah apa yang mau berkati kau, itu urusan Tuhan denganmu, bukan bisnisku. Tapi kalau kau tanya aku berikan hidupku, kulayani Dia, dan aku malu karena aku tidak pernah sengsara karena itu. Yang memberkati aku dengan banyak hal, yang memberi aku rumah, yang memberi aku dan berada seluruhnya. Thanks God. Tapi aku tidak bisa berkata apa yang ku alami pasti kau alami. I don't know. Aku tidak tahu. Pasti kalau aku khotbah tidak tahu, engkau tidak rasa punya pegangan kan? Tapi kalau aku garanti, yes pasti kau senang. Tapi aku penipu dan aku tidak bisa melakukan itu. Kalau aku tidak lakukan itu, bisa jadi kau tidak ikut aku lagi kan? Karena memang kau tidak pengikutku, kau pengikut Yesus. Kita sama-sama melayani. Sebuah khotbah yang sangat baik, saudara, sangat to the point ya. Dan Pak Bigman ini memang salah satu pendeta yang saya sangat panuti ya dalam kehidupan saya. Dia banyak memberikan pandangan-pandangan yang sangat baik dalam iman Kristen. Pendeta seperti Pak Bigman ini sudah sulit ditemukan sekarang ya. Hanya beberapa orang saja. Dan beliau sangat tegas dengan mengatakan itu khotbah setan. Janji-janji palsu, janji-janji duniawi ya. Sehatlah, kayalah, sukseslah, atau masalah bereslah, itu duniawi. Tapi bagaimana khotbah itu mengarahkan orang untuk dalam hidupnya mampu mengambil keputusan untuk tujuan surgawi. Ya, jadi motivasi mereka untuk hidup bukan lagi mengejar sesuatu yang di dunia ini saja, tapi lebih utama ke dalam kerajaan surga, bahkan hanya untuk kerajaan surga. Tapi memang sulit. Pendeta yang sangat memusingkan perut mereka itu sangat sulit untuk berkhotbah jujur dari firman Tuhan. Pendeta kebanyakan sekarang memusingkan bagaimana perutnya kan, sehingga dia akan mulai merayu jemaat. Dia akan mulai memberikan kata-kata yang indah, yang manis, kata-kata yang kristologi ya. Bukan kristologi tapi kristologi. Kalau teman-teman belum tahu apa itu kristologi, silahkan nonton di video ini. Itu dibahas oleh pendeta Jimmy Pardede tentang apa itu kristologi dan kristologi. Intinya saudara, kita harus bersyukur ya telah mendengar khotbah cuplikan dari pendeta Bigman ini. Kembali menegur kita, mengingatkan kita, terutama kita para hamba Tuhan, untuk memperhatikan khotbah-khotbah kita. Apakah kita mengkhotbahkan khotbah setan, atau kita mengkhotbahkan khotbah dari Kristus Yesus yang mengajak jemaatnya untuk siap menderita bagi Allah. Bertarung dalam pertandingan iman, bukan untuk kepentingan diri, tapi kepentingan kerajaan Allah. Apa itu kepentingan kerajaan Allah?
kepentingan kerajaan Allah adalah bagaimana kita melepaskan kepentingan diri kita untuk membangun kehidupan manusia yang menikmati Kristus lewat Injil yang kita beritakan dan pemberian hidup kita untuk melayani orang lain. Ya, siapkah kita melakukan itu? Saya sendiri selalu bergumul untuk terus mampu melakukan itu. Berjuang. Banyak yang harus dikorbankan untuk hal seperti itu. Tapi ya bukan sangkal diri kalau hidup kita mulus-mulus aja kan. Ya. Bukan penderitaan kalau kita nikmat-nikmat aja, senyum-senyum, senang-senang dalam melayani di gereja. Mari kita lihat kembali ke diri kita, apa pengorbanan kita, apa kesulitan yang kita jalani. Tapi itu merupakan satu hal yang kita percaya berguna untuk iman orang-orang, untuk semakin mengenal Kristus, semakin beriman kepada Dia, dan semakin menikmati hidup di dalam kasih-Nya. Saudara-saudara, sekian video saya. Saya percaya ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.